selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ketidakbecusan PPDB tingkat SMA dan SMK di Sumatera Barat mencapai puncaknya. Puluhan orang tua murid menggeruduk kantor Dinas Pendidikan. Ratusan massa mendatangi kantor perusahaan kelapa sawit menuntut lahannya yang telah diambil paksa sejak 10 tahun lalu. Jalan lintas tengah Sumatera mengalami rusak parah. Puluhan orang tua calon siswa mendatangi posko pengaduan PPDB SMA dan SMK di kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat Senin pagi. Mereka mengajukan keberatan karena anak-anaknya tidak diterima di sekolah yang dituju, padahal jarak rumah dengan sekolah cukup dekat. Kedatangan puluhan orang tua calon siswa SMA dan SMK ini langsung diterima petugas posko pengaduan PPDB. Para orang tua merasa heran anak-anak mereka tidak diterima di sekolah yang dituju, padahal jaraknya dekat. Anehnya lagi, banyak anak yang diterima, padahal jarak rumah dengan sekolah cukup jauh. Bahkan ada seorang calon siswa yang tinggal di Mentawai diterima di sebuah SMA negeri di Padang. Banyak keluhan serupa dari orang tua yang mengalami nasib nahas. Jarak rumah mereka dekat dengan sekolah, tapi justru tidak diterima di sekolah yang dituju. Permasalahannya itu udah ricu sekarang Pak gitu loh, karena sesuai zonasi itu anak saya itu cuma 1,9 kilo, nah itu kan dekat Pak, masa yang 4 kilo juga diterima, ya kan? Nah itu zonasi yang di mana gitu loh, itu bukan satu loh, ada yang di Marapalam, ada yang di Guru Lawas, ada yang di Aduri, saya dekat ujung tanah loh, 1 kilo nggak dapat, nilai anak saya itu rata-ratanya 8,9, iya kan? Jadi kalau nggak, sampai sekarang belum ada terima. Tak hanya soal zonasi tempat tinggal, PPDB dengan jalur prestasi juga mengalami masalah, seperti yang dialami oleh seorang calon murid baru. Selain berprestasi dari sisi akademik, hafal Al-Quran, dan juara 2 badminton tingkat SMP sekota Padang, tapi tidak diterima. Jarak rumah dengan sekolah cukup jauh, yakni sekitar 9 km, tapi masih dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Koto Tangah. Dari awal itu kita zonasinya kita berbeda di perbatasan kecamatan. Nah, jarak rumah saya dengan SMA yang dituju itu adalah 9 kilo. Nah, prestasi anak saya itu adalah nilainya adalah 92 ya. Nomor 2 di sekolah gitu ya kan, punya prestasi. Dia tuh punya prestasi tahfiz Al-Quran 4 juz ya. Dan dia juara 2 di Kodia Padang badminton gitu kan, punya prestasi gitu ya kan, dan nilainya juga tertinggi. Tapi pas pengumuman kemarin saya lihat itu yang diambil cuma jarak 1 kilo dan jarak 2 kilo. Menurut Ketua Pelaksana PPDB Sumatera Barat, pengumuman kelulusan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Sumatera Barat masih bersifat sementara sebagai bentuk uji publik. Pihak sekolah masih melakukan verifikasi dan validasi data. Ya, hari ini dari kemarin nih sebetulnya tuh tim di sekolah sedang memverifikasi. Jadi data-data yang dikirim oleh orang tua peserta itu kan ke server tuh. Server kita kasih tuh sekarang. Data tuh ada tuh kan Bapak lihat ya, data real itu kan ada tuh. Data misalnya siapa si A, jarak sekian, alamat sekian. Itu sekarang sedang diverifikasi. Diverifikasi dan validasi data itu oleh tim di sekolah. Pengumuman penerimaan PPDB baru akan dikeluarkan secara resmi pada tanggal 7 Juli. Namun pengumuman sementara sudah keluar pada tanggal 6 Juli, sehingga membuat resah calon orang tua siswa. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Minggu pagi, ratusan masyarakat dari anggota kelompok Tani Anak Negari Rantau Pasaman mendatangi kantor perusahaan kelapa sawit PT Anam Koto di Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat. Anggota kelompok tani mengancam akan menyegel perkebunan dan melakukan panen sebagai ganti rugi karena lahan yang diklaim kelompok tani telah diambil paksa perusahaan sejak tahun 2010. Anggota kelompok tani ini mengaku perusahaan telah merusak lahan yang mereka olah
dan meminta lahan itu dikembalikan. Sebab aksi perusahaan memusnahkan tanaman mereka beberapa tahun lalu untuk diambil alih lahan oleh perusahaan sangat merugikan anggota kelompok tani mereka. Anggota Poktan mengaku sebelumnya lahan mereka seluas 2.400 hektar sudah diolah menjadi kebun pada tahun 2007 hingga 2010. Namun kemudian tanaman mereka dirusak dan lahan kembali dikuasai oleh perusahaan. Aksi massa di depan kantor PT Anam Koto tersebut diamankan oleh satpam perusahaan yang didampingi oleh anggota TNI dan Polri untuk memastikan situasi aman dan terkendali. Saat aksi berlangsung, anggota kelompok tani ingin memaksa masuk ke lahan dan kantor perusahaan. Namun dihadang oleh satpam perusahaan sehingga terjadi aksi saling dorong dan adu mulut. Meskipun sempat memanas, suasana kembali normal setelah ditenangkan oleh anggota TNI dan Polri yang ada di lokasi itu. Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan Poktan berdialog dengan perusahaan di dalam kantor, tetapi pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu. Luasan arealnya lebih kurang 2.400. Itu lahan kelompok tani semua, Pak? Ya benar, lahan kelompok tani semua. Ada berapa anggotanya, Pak? Anggotanya lebih kurang 1.830. Sudah berapa lama digarap itu, Pak? Penggarapannya 2007 sampai tahun 2010. 2010 tanaman masyarakat seluruhnya di bumi hanguskan oleh PT Anam Koto. Ada ganti rugi? Tidak ada ganti rugi. Yang ditegaskan pada hari ini, kami akan tetap menutup kantor PT Anam Koto sampai pemerintah pusat turun. Sementara itu menurut manajer area PT Anam Koto, pihaknya mengelola lahan sesuai aturan dan undang-undang. Mereka tidak memahami maksud dan tujuan dari aksi masyarakat tersebut, karena massa yang ikut dalam aksi bukan merupakan masyarakat sekitar perkebunan. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang sangat jauh. Ya, sangat jauh artinya apa? Kita di Anam Koto ini berada di dua nagari, yaitu Nagari Aigadang dan Nagari Muara Kiawai. Nagari itulah yang mempunyai tanah wilayah ini, yang dulunya kita sudah ada penyerahan ke PT Anam Koto untuk dikelola. Dan semua dari segi aturan hukum, dari adat, dari aturan perundang-undangan, semua sudah dijalani perusahaan. Jadi saya rasa yang nuntut sekarang malah bukan orang sendiri, Pak, malah orang lain yang nuntut, kan sangat terbalik saya rasa. Setelah menggelar aksi dan menyampaikan aspirasi, massa langsung membubarkan diri. Massa dan perusahaan akan menggelar pertemuan Kamis depan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat. Beginilah kondisi jalan lintas Sumatera yang terdapat di dua kabupaten, yaitu Sijunjung dan Darmasraya. Kondisi jalan lintas tengah Sumatera ini sangat mengenaskan. Beberapa lubang terlihat menganga di badan jalan. Tak hanya lubang, di banyak tempat jalan ini hanya berupa jalan tanah kerikil tanpa aspal. Padahal jalan lintas tengah Sumatera ini merupakan akses yang penting yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, dari Lampung di daerah selatan hingga Banda Aceh di daerah utara. Dengan kondisi jalan seperti ini, maka tak mengherankan jika kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 2 atau roda 4 kerap terjadi. Tak jarang kecelakaan tersebut menimbulkan korban jiwa. Pada musim hujan, jalan yang berlobang ini digenangi air dan berubah menjadi seperti kubangan. Beberapa kendaraan sering terjebak dalam lubang tersebut karena lubang tak terlihat akibat dipenuhi air. Namun jika musim kemarau, maka warga sekitar menderita akibat debu yang berterbangan. Warga berharap pemerintah Darmasraya segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut sehingga lalu lintas menjadi lancar dan kecelakaan bisa dihindarkan. Kondisi jalan lintas Sumatera selalu tadi banyak berlubang, Mas. Kemudian banyak kecelakaan, Mas. Dan banyak mobil tumbang. Saya berharap pemerintah segera ngambil langkah nih. Dan kondisi jalan itu supaya kecelakaan tidak terjadi korban yang lain. Itu kan, tolonglah pemerintah segera turun itu, lihat itu di lapangan itu kan. Jangan lama-lama, apalagi daerah kita ini sering juga terjadi bencana. Kan agar lalu lintas bisa lancar dan cepat. Selain jalan rusak, di sepanjang jalan lintas tengah ini terdapat puluhan titik tanah longsor yang bisa mengancam pengendara sewaktu-waktu. Meski berada di dua kabupaten yang berbeda,
Namun hingga saat sekarang belum terlihat adanya perbaikan dari pemerintah kedua kabupaten tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sejumlah ormas Islam Sumatera Barat, Bundo Kanduang, dan tokoh masyarakat melakukan rapat dengar pendapat bersama anggota DPRD Sumatera Barat terkait rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila pada Senin siang. Dalam dengar pendapat tersebut, mereka menolak RUU HIP yang terindikasi mengubah Pancasila dan dapat menghidupkan kembali paham komunis di Indonesia. Ormas Islam, Bundo Kanduang, dan tokoh masyarakat menyatakan sikap bersama menolak RUU HIP untuk dijadikan undang-undang dan meminta DPR RI melalui DPRD Sumatera Barat untuk menghentikan pembahasannya secara keseluruhan. Menurut salah seorang perwakilan, tindakan merubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila adalah melawan dasar negara dan merupakan perbuatan makar. Untuk itu, aparat hukum harus segera mengusut, menuntut, dan menyidangkan serta menghukum seberat-beratnya para inisiator, konseptor, dan dalang pembuat RUU Haluan Ideologi Pancasila tersebut. Trisila, Ekasila yang diusulkan RUU itu sudah ditolak ketika usulan rumusan Pancasila Muhammad Yamin yang diterima oleh bangsa, berarti itu sudah ditolak. Jadi ini jangan diungkit-ungkit lagi. Kenapa? Karena jelas di dalam pasal-pasal yang mereka ajukan itu nampak indikasi komunisnya sangat kuat. Kemudian hal ini pun menjatuhkan level dasar negara kepada undang-undang. Konten yang mereka sampaikan kita maklumin, dan tentu itu semua kan kewenangan pusat. Tidak ada satupun yang kita punya kewenangan. Makanya melalui Pak Sekwan tadi sudah kita antarkan aspirasi yang mereka sampaikan kepada DPRD ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke MPR RI. Bagaimana tindak lanjutnya tentu itu tergantung dengan pemerintah pusat ya. Artinya kita cuma hanya sekedar untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat melalui pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga mendesak MPR RI untuk segera mengadakan sidang istimewa agar kembali ke UUD 45 yang telah disepakati oleh seluruh komponen bangsa tanggal 18 Agustus 1945. Robiha melaporkan dari Padang.